Selamat pagi umat yang dikasihi Tuhan. Saat ini dalam rangka masa Prapaskah kita diberi kesempatan untuk mengingat kembali akan anugerah Allah yang terbesar bagi kehidupan manusia, yaitu di dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Pemahaman dan penghayatan akan peran dan wujud anugerah Allah ini sangat penting untuk meneguhkan dan menguatkan kita menghadapi kehidupan sehari-hari. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita kepada terang kasih Kristus. Yesus terangmu pelita hatiku, jangan kegelapan menguasaiku. Yesus terangmu pelita hatiku, biar selalu ku sambut cintamu. Yesus terangmu pelita hatiku, jangan kegelapan menguasaiku. Yesus terangmu pelita hatiku, biar selalu ku sambut cintamu. Yesus terangmu pelita hatiku, jangan kegelapan menguasaiku. Yesus terangmu pelita hatiku, biar selalu ku sambut cintamu. Mari umat yang dikasihi Tuhan, mengawali ibadah kita mendaraskan Mazmur 145 ayat 1 sampai 6 secara berbalasan. Aku hendak mengagungkan Engkau ya Allahku, ya Raja, dan aku hendak memuji namamu untuk seterusnya dan selamanya. Setiap hari aku hendak memuji Engkau dan hendak memuliakan namamu untuk seterusnya dan selamanya. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji, dan kebesarannya tidak terduga. Angkatan demi angkatan akan memegahkan pekerjaan-pekerjaanmu dan akan memberitakan keperkasaanmu. Semarak kemuliaanmu yang agung dan perbuatan-perbuatanmu yang ajaib akan kunyanyikan. Kekuatan perbuatan-perbuatanmu yang dahsyat akan diumumkan mereka, dan kebesaranmu hendak kuceritakan. Mari kita menceritakan keagungan kasih Allah melalui nyanyian. Agunglah kasih Allahku. Agunglah kasih Allahku, tiada yang setaranya. Neraka dapat direngkuh ketika pun tergap
Meskipun orang yang keji telah menjauh dan terkabur, namun kasih-Nya tetaplah teguh dan mulia. Anugerah bagi manusia dijunjung umat-Nya. Oh kasih Allah agunglah, tiada bandingnya. Kekal teguh dan mulia dijunjung umat-Nya. Andaikan laut tintanya dan langit jadi kertasnya, andaikan ranting kalamnya dan insan pun pujangganya, tanda-tanda mengungkapkan hal kasih mulia, dan langit pun takkan lengkap memuat kisahnya. Oh kasih Allah agunglah, tiada bandingnya. Kekal teguh dan mulia dijunjung umat-Nya. Kebaktian Minggu Prapaskah kelima ini berlangsung dalam nama dan kuasa Allah Trinitas yang kudus dan esa, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin, amin, amin. Tuhan beserta saudara. Ini dan selamanya. Di minggu ini kita diajak untuk berefleksi tentang tema kelembutan mengalahkan kekerasan. Kekerasan tidak akan pernah dikalahkan dengan kekerasan, karena justru akan melanjutkan perseteruan dan melahirkan kekerasan lainnya. Allah mendamaikan dirinya dengan manusia bukan dengan cara yang keras seperti menghukum, tetapi dengan cara yang lembut, yaitu pengorbanan putra tunggalnya, Yesus Kristus. Dengan pengorbanannya, Yesus memutus penghukuman Allah atas umat manusia. Melalui kematiannya, Yesus memutus perseteruan manusia dan Allah. Oleh karena itu, sebagai umat yang telah ditebus oleh Kristus, kita pun harus mampu berdamai dari perseteruan dengan sesama. Kiranya kita juga mampu mendorong diri untuk tidak melakukan berbagai bentuk kekerasan terhadap sesama yang berbeda. Dengan demikian, kita tidak menutupi kemuliaan Allah yang telah diberikannya dalam diri setiap umatnya. NKB 201 ayat bait 1 dan 2 di jalan hidupku.
Umat yang dikasihi Tuhan, saat ini kita diberi kesempatan untuk datang kepada Tuhan, menyesali segala dosa dan pelanggaran kita, serta memohon pengampunannya. Mari kita datang kepada Tuhan melalui doa secara pribadi. Ya Tuhan, inilah kami anak-anak-Mu yang sering mendukakan hati-Mu melalui sikap dan perbuatan kami. Ya Bapa, sungguh kami menyesal atas dosa-dosa yang telah kami perbuat. Ampunilah kami ya Tuhan, dan berikanlah belas kasihan-Mu atas kami yang berdosa ini. Amin. Dikala hidupku tentram
Bagi kita yang telah mengaku dosa dengan tulus di hadapan Allah, terimalah berita anugerah Allah dari Roma 4 ayat 7 sampai 8. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur pada Allah. Salam bagimu, salam bagimu, salam, salam. Damai Kristus besertamu, salam, salam. Salam bagimu, salam bagimu, salam, salam. Damai Kristus besertamu, salam, salam. Salam bagimu, salam bagimu, salam, salam. Damai Kristus besertamu, salam, salam. Umat yang dikasihi Allah, berita anugerah telah disampaikan. Nyanyian PKJ 153 mengajak kita untuk menjadi berkat demi hormat kemuliaan nama Tuhan. Pakailah seluruh hidupmu. Pakailah seluruh hidupmu dalam ladang dunia. Tiap harta dan talentamu pergunakan baginya. Berkat Tuhan tersedia.
Kita akan dengarkan Vox Gratia Choir akan memuji Tuhan. Demikian persembahan pujian dari Vox Gratia Choir. Semoga dapat menjadi berkat. Kini kita masuki pelayanan firman bersama Pendeta Yael Lamorahan. Mari Bapak Ibu sekalian, kita bersama-sama menyiapkan hati dan pikiran kita. Kita berdoa. Salib-Mulah junjungan kami ya Tuhan. Karena salib kami ada. Karena Engkau telah mati bagi kami dan Engkau bangkit bagi kami.
kami ada saat ini. Menjadi anak-anak Tuhan, menjadi hamba-hamba Tuhan, menjadi rekan sekerja Tuhan. Tuhan, tolonglah kami. Karena kehadiran Roh-Mu di tengah-tengah hidup kami, seringkali tidak mampu kami rasakan. Kami menjadi kurang peka terhadap Tuhan. Kami kurang peka terhadap suara-Mu, terhadap kehendak-Mu, terhadap jalan-jalan-Mu. Dan seringkali kami dibutakan oleh emosi kami, dibutakan oleh kehendak kami, pemahaman kami sebagai manusia. Tapi sungguh Engkau sabar menanti kami. Engkau menunggu kami dari waktu ke waktu. Dengan penuh kelembutan, Engkau terus melayani kami dari hari ke hari. Mampukanlah kami ya Tuhan, agar firman-Mu tidak hanya menjadi sesuatu yang kami dengar, kami mengerti, tapi juga bisa kami lakukan setiap hari dalam detik-detik kehidupan yang Tuhan karuniakan kepada kami. Agar nama-Mu terus dimuliakan, agar bumi terus mendapatkan terang kasih-Mu lewat kehidupan kami. Karena kamilah alat-alat Kristus. Biarlah Roh Kudus-Mu lah yang mengurapi setiap kami, hati dan batin kami, pikiran kami. Berilah bijak dan hikmat-Mu ya Tuhan. Demi nama-Mu kami memohon. Amin. Bersama kita membaca dua bagian firman Tuhan pada pagi hari ini. Yang pertama terambil dari Yehezkiel 37. Satu sampai 4. Nanti disambung Roma 8, 6 sampai 11. Lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku, dan Ia membawa aku keluar dengan perantaraan Roh-Nya dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah, dan lembah ini penuh dengan tulang-tulang. Ia membawa aku melihat tulang-tulang itu berkeliling dan sungguh amat banyak bertaburan di lembah itu. Lihat, tulang-tulang itu amat kering. Lalu Ia berfirman kepadaku, "Hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali?" Aku menjawab, "Ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahui." Lalu firman-Nya kepadaku, "Bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini, dan katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan." Roma 8 ayat 6 sampai 11. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh, jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh Roh-Nya yang diam di dalam kamu. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengar firman Tuhan, memeliharanya dan melakukannya. Terpujilah Kristus. Hosiana. Hosiana, Hosiana.
Tidak terasa kita sudah memasuki minggu kelima Prapaskah. Sebentar lagi kita akan masuk ke masa-masa yang lebih gelap lagi, ditandai dengan lilin yang terus dimatikan sampai nanti tiba pada Kamis Putih Jumat Agung. Bapak Ibu sekalian, ini adalah perayaan tahunan yang pasti kita rayakan. Tapi bagaimana kita menghayatinya itu yang menjadi tantangan kita, sehingga kita tidak terjebak pada sebuah rutinitas gerejawi, tapi di dalam perayaan-perayaan gerejawi ini kita semakin diubahkan, semakin mampu menghayati siapa Kristus Allah kita. Dan hari ini tema kita akan membantu kita semakin menghayati karya Kristus. Kelembutan mengalahkan kekerasan. Kita akan mulai dari pembacaan kita tadi dari Yehezkiel. Apa sih konteks Yehezkiel Bapak Ibu sekalian? Yehezkiel 37 ditulis di dalam keadaan bangsa Israel terserak, tidak ada di tanah Israel. Mereka diserahkan Tuhan, mereka sedang dihukum, mereka ada di dalam pembuangan, dan mereka merasa bahwa Tuhan meninggalkan mereka. Mereka berada di dalam keadaan ketakutan, mereka berada di dalam keadaan tanpa harapan, mereka tidak percaya juga sama Nabi Allah. Makanya sampai akhirnya Yehezkiel mendapatkan sebuah penglihatan dari Tuhan tentang tulang-tulang yang kering. Karena memang pada saat itu kondisi Israel seperti tulang-tulang yang kering. Sudah tidak ada nyawa, bahkan tidak ada tubuhnya, tidak ada dagingnya, tidak ada darahnya, tidak ada uratnya. Sisanya cuma tulang, dan tulang itu sudah mengering. Dan itulah keadaan spiritual bangsa Israel. Mereka mengalami ketakutan yang luar biasa, merasa ditinggal oleh Allah dan hilang pemeliharaan Allah. Kehilangan pemeliharaan Allah. Nah Bapak Ibu sekalian, kondisi bangsa seperti itu juga bisa kita alami saat ini. Walaupun mungkin kita tidak kering kerontang gitu ya, kita tidak hanya terdiri dari tulang saja, tapi ada kalanya kita punya jiwa, kita punya roh kering seperti tulang yang kering. Karena roh Allah yang diam di dalam kita tidak mampu mempengaruhi hidup kita. Dia yang telah dicurahkan, roh Allah yang telah dicurahkan tidak mampu membuat kita memiliki semangat, memiliki sukacita. Dan kita dirundung oleh begitu banyak masalah, sehingga kita, rohani kita bisa kering. Tubuh kita mungkin berisi, tapi hati kita kosong. Iman kita rapuh. Nah Bapak Ibu sekalian, dalam keadaan umat seperti itu, Tuhan datang membawa janjinya melalui Yehezkiel. Apa saja janji Tuhan? Nanti Bapak Ibu sekalian bisa melanjutkan Yehezkiel 37. Tadi kita hanya membaca sampai ayat 4. Nanti Bapak Ibu sekalian bisa membaca sampai ayat 14. Tuhan memberi janji kepada umatnya. Apa saja? Yang pertama, memberikan kehidupan kembali kepada tulang-tulang itu. Bagi bangsa Israel akan dibangkitkan kembali, diberikan semangat kembali, kekuatan kembali, iman kembali, untuk bisa menjadi anak-anak Allah. Bukan hanya untuk menjalani hidup Bapak Ibu sekalian. Tuhan memberi rohnya kepada kita bukan supaya agar kita bisa menjalani hidup saja, tapi supaya kita di dalam hidup, dan ketika kita menjalani hidup, kita bisa jadi anak-anak Allah. Karena kita adalah anak-anak yang merepresentasikan Allah. Kita adalah anak-anak yang dituntut untuk menghadirkan kuasa Allah. Jadi kalau kita hidup tanpa kuasa, ya kita hidup seperti orang biasa. Orang yang tidak kenal Tuhan pun hidup setiap hari bangun Bapak Ibu sekalian. Tapi Allah mau rohnya itu kita gunakan supaya hidup kita tidak sekedar hidup. Hidup kita sungguh punya makna, hidup kita sungguh punya gairah, hidup kita sungguh punya keinginan untuk memberkati lebih banyak orang. Tuhan berjanji untuk menghidupkan kembali tulang-tulang yang kering itu. Dia akan memberi nafas hidup. Karena kalau tulang dan daging sudah bersatu, tapi gak ada nafas hidupnya, mereka hanya akan menjadi mayat. Tapi Tuhan berjanji memberi kembali nafas hidup itu, sehingga manusia sungguh-sungguh hidup. Bukan hanya untuk hidup bekerja, tapi hidup untuk melayani juga. Lalu dia akan membuka kubur dan akan membangkitkan semua yang mati. Mati suri imannya. Dia akan membawa pulang bangsa Israel ke tengah tanah Israel, dan akan membuat mereka tinggal di dalam tanah Israel itu. Nah Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan,
Pertanyaannya dan tantangannya adalah ketika Nabi Yehezkiel datang kepada bangsa Israel yang sedang kering kerontang, yang sedang lemah, yang sedang kurang pengharapan, bahkan sama sekali tidak mampu merasakan pengharapan. Percaya gak bangsa Israel? Ketika Nabi memperlihatkan, menyampaikan nubuatnya, apa yang sudah ia terima dari Allah. Percaya gak bangsa Israel? Rupanya enggak. Namanya orang udah gak ada semangat gitu ya. Orang mau ngomong apapun udah diem deh. Gue tahu dah gue bakalan gak bakal apa-apa deh. Gue gak bakal maju, gue gak bakal bangkit, gue gak bakal ngapa-ngapain deh. Udah gak usah ngomong. Itulah yang dialami oleh bangsa Israel pada saat itu. Ada janji Tuhan yang luar biasa, tapi bangsa Israel sulit untuk percaya. Bahkan sampai Yesus pun hadir, Tuhan Allah turun ke dunia menjadi seorang manusia, bangsa Israel tetap gak percaya. Gak percaya bahwa Allah itu memberikan pelepasan bagi mereka. Allah itu sanggup melepaskan mereka, memberikan kehidupan bagi mereka. Dan mereka terus mempertanyakan, bahkan akhirnya sampai menyalibkan Yesus. Apa karena Allah terlalu lembut kalau berkaitan dengan tema kita hari ini? Apa karena Allah terlalu lembut sama kita, akhirnya kita gak percaya? Apakah karena Allah kalau berbicara nyaris tidak terdengar, sehingga kita tidak mampu dan tidak mau mendengarnya? Apakah karena Allah terlalu sabar menghadapi kita, sehingga kita akhirnya terus hidup di dalam pemberontakan kita terus hidup di dalam kedagingan kita? Apa karena Tuhan kalau kita bikin salah gak langsung dihajar sama dia? Kalau saja tiap kita bikin salah, tiap kita bikin dosa, Tuhan langsung datang di hadapan kita, dia langsung pukul kita, dia langsung hajar kita, dia langsung khotbahin kita, mungkin kita akan langsung berubah. Tapi apa karena caranya Tuhan terlalu lembut? Dia berbicara dengan cara mengingatkan. Dia berbicara dengan cara kita juga membaca firman. Kalau kita gak baca firman ya dia gak ingetin, gak berasa diingetin. Dia berbicara lewat orang-orang di sekeliling kita yang mungkin kita anggap remeh. Dia berbicara lewat firman Tuhan yang mungkin kita bilang, sudah tahu. Dia berbicara begitu lembut. Apa karena kelembutan Tuhan kita jadi gak berubah? Apa karena Tuhan terlalu sabar? Apa karena Tuhan terlalu manis? Sehingga kita bilang, ya sudahlah, Tuhan kan lembut sekali, Tuhan kan maha lembut, Tuhan kan maha sabar. Gak apa-apa lah bikin dosa sekali-sekali. Akhirnya tiap hari bikin dosa. Dan gak ada yang berubah dari hidup kita. Dan itu dialami oleh bangsa Israel. Dihukum, bertobat, masuk dalam tanah perjanjian, dihukum lagi, bertobat, masuk dalam tanah perjanjian, dihukum lagi, bertobat. Terus begitu. Bapak Ibu yang saya kasihi, yang Kristus kasihi. Bila saja Tuhan tidak lembut, apakah kita akan ada di sini? Bila saja Tuhan tidak lembut, adakah kita setiap minggu bisa datang untuk mengakui dosa-dosa kita? Bila saja Tuhan tidak lembut, adakah kita tidak berubah? Atau kita malah justru akhirnya memacu diri untuk berubah? Saya dulu punya guru yang serem banget. Kalau dia masuk semua aura kelas tuh udah gak enak. Udah ketakutan. Udah kalau dia masuk tuh kayaknya udah ngeri banget. Nah kalau Tuhan datang seperti guru yang galak begitu, anak-anak akhirnya kerjain. Semua PR gak ada yang gak dikerjain. Semua PR rapi dikerjakan. Ini banyak anak-anak remaja ya, hari ini remaja diliburkan supaya teman-temannya bisa melihat. Teman-temannya juga nanti dibaptis dan CD. Apakah Tuhan harus berlaku seperti itu? Seperti pengawas atau guru yang galak terhadap kita sehingga kita baru mau berubah? Atau dengan kelembutannya itulah yang mengubahkan kita? Realita memang ketika Tuhan makin lembut, dunia makin kacau. Ketika Tuhan makin diam, banyak anak-anaknya semakin menderita. Kalau Bapak Ibu sekalian sempat menonton film Silent yang sekarang lagi diputar di bioskop, di situ akan merasakan bagaimana pergumulan anak-anak Tuhan. Kenapa Tuhan seakan-akan tetap diam, di dalam kelembutannya dia diam. Dan kemungkinan karena dia lembut dia diam. Dan itu membuat kita bertanya, di mana Tuhan? Tapi andai kata Tuhan datang dengan membawa parang,
Tuhan datang langsung dengan membawa perang, mendatangkan perang bagi kita. Apakah mungkin dengan cara itu manusia baru bisa berubah? Jangan sampai Bapak Ibu sekalian. Allah bersikap lembut, bukan lembek. Allah sedang membiarkan kita mengalami perjumpaan. Karena dia tahu manusia butuh waktu. Manusia butuh waktu untuk berubah. Tapi seringkali kita melihat bahwa kelembutan Allah menunjukkan kelemahannya. Bahwa Allah tidak mampu mengatasi manusia yang luar biasa keras kepala. Bahwa Allah tidak mampu mengatasi kekejaman dan kekerasan yang terjadi di tengah umat manusia. Tidak Bapak Ibu sekalian. Allah menjadi lembut karena dia tahu kekerasan hanya mampu diatasi lewat kelembutan. Dia tahu bahwa kekerasan hanya mampu diatasi dengan pengubahan cara berpikir. Dan mengubah cara berpikir itu tidak seperti membalikkan telapak tangan. Mengubah cara berpikir itu tidak seperti kita mandi pakai baju lalu berubah penampilan kita. Mengubah cara berpikir butuh waktu yang panjang. Makanya dia terus berikan waktu dan dia tidak datang sebagai pengawal, dia tidak datang sebagai penghajar, dia tidak datang sebagai penghakim, dia belum datang. Nanti suatu saat dia akan datang sebagai hakim dan raja dan gak akan ada orang yang tahan. Tapi andai kata Tuhan datang saat ini, siapkah kita? Sudah terujikah kita seperti khotbah minggu lalu? Sudah terujikah kita? Kalau Tuhan datang saat ini, dia memberikan kita waktu lewat Roma 8. Waktu itu untuk apa? Jadi kalau Bapak Ibu sekalian masih diberi waktu hari ini, besok, lusanya lagi, waktu itu untuk apa? Bukan hanya untuk bekerja dan mengumpulkan kekayaan. Bukan hanya untuk belajar dan mengumpulkan nilai baik. Untuk apa Tuhan kasih waktu? Tuhan kasih waktu supaya kita semakin hari semakin mampu mematikan kedagingan kita, keinginan duniawi kita, keinginan kita sebagai manusia. Saya sebagai manusia, saya mungkin pengen langsung aja Tuhan datang, kasih hajar aja semua umat, ya termasuk saya kena. Pengennya instan, saya pengen cepat Tuhan. Kenapa harus lama? Kenapa engkau diam begitu lama? Kenapa engkau gak datang begitu? Kalau engkau datang, semuanya akan berubah. Kita pengen, mungkin beberapa banyak orang Kristen juga menginginkan Tuhan segera datang. Tapi Tuhan tidak menginginkan hal yang instan. Karena dia tahu bahwa kelembutan adalah sebuah proses. Kalau kita suatu saat bisa lembut seperti dia, kita suatu saat bisa mematikan kedagingan kita, itu gak bisa dalam sekejap mata. Dan ketika sekarang nanti Bapak Ibu sekalian akan kembali menyaksikan saudara-saudara kita mengaku percaya, dibaptis dewasa, dan diterima sebagai anggota gereja. Gak semata-mata begitu air ngucur dari atas sampai bawah, hidup berubah kan? Enggak. Bahkan ketika air turun lewat atas, lewat kepala gitu ya, turun sampai ke bawah gitu ya, basahlah kita. Mungkin kita sampai besok pun gak akan mengalami perubahan. Kalau kita sendiri gak mau didorong oleh Roh Allah. Kita akan tetap menjadi pribadi yang sama. Kita akan tetap menjadi pribadi yang suka dendam, suka marah, suka kesel, suka bete, suka ngomongin orang. Gak mudah untuk berubah. Tuhan memberi kita waktu untuk menguatkan keinginan roh, supaya keinginan roh itu mengalahkan keinginan daging. Tuhan memberi kita waktu untuk takut dan takluk kepada hukum-hukum Allah. Untuk belajar menaati hukum Allah. Karena taat pun butuh waktu. Ada kalanya kita susah untuk taat tanpa kita tahu dampaknya. Dan ketika kita merasa bahwa oh saya taat, tapi kalau saya taat saya malah jadi sengsara. Orang Kristen itu makin taat sama Tuhan, makin sengsara hidupnya. Kenapa? Karena dunia makin benci. Makin dicari kesalahannya. Makin dicari kelemahannya. Orang Kristen ketika kita belajar untuk taat, hidupnya bukan tambah gampang, bahkan tambah susah. Digencet sana sini, itu orang Kristen. Tapi Tuhan kasih waktu supaya kita belajar dan menyesuaikan. Karena bagaimanapun orang Kristen menjadi anak Allah itu butuh penyesuaian. Sama seperti kalau kita misalnya punya seorang pembantu, kita nggak boleh sebut pembantu sekarang, asisten rumah tangga gitu ya. Asisten rumah tangga kita anjak jadi anak, dia akan butuh perubahan dan dia butuh penyesuaian.
Yang namanya biasa dandan jadi sebagai asisten rumah tangga, sekarang harus dandan sebagai anak. Biasanya harus berkata-kata seperti asisten rumah tangga, sekarang berkata-kata seperti seorang anak. Kan gak gampang, butuh penyesuaian, butuh pembelajaran. Makanya Tuhan kasih waktu dan itulah kelembutannya. Tuhan lembut karena Dia mau mencari jalan yang terbaik buat kita. Dia memberi kita waktu untuk bisa hidup makin hari makin berkenan kepadanya. Dan Allah sendiri dalam kelembutannya turun ke tengah dunia. Untuk apa? Untuk menjadi saksi. Allah itu lembut. Dia menggunakan kelembutan untuk menyapa manusia. Dia tidak memaksa manusia. Bahkan nanti ketika saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada saudara-saudara yang akan menerima baptisan dan menerima pengakuan iman, ditanya, nggak dipaksa. Apakah saudara? Begitu kan? Pertanyaannya selalu dimulai dengan apakah saudara? Tuhan nggak pernah mengatakan bahwa kamu harus wajib hukumnya, kalau nggak layak sama masuk surga. Nggak ada. Semuanya bertanya, kenapa? Karena Tuhan tahu kalau Tuhan paksa nggak akan efek. Ketika kita dipaksa malah kita marah. Ketika kita dipaksa malah kita berontak. Ketika kita dipaksa malah kita melakukan kekerasan yang lebih lagi. Tuhan lembut. Tuhan bertanya dan selalu bertanya pada kita. Dan kita bisa mendengar Dia bertanya setiap hari sesungguhnya. Hai anakku, maukah hari ini kau melayaniku? Hai anakku, maukah hari ini kau menolongku? Hai anakku, maukah hari ini kau mendengarku? Hai anakku, maukah hari ini kau melakukan apa yang kuingin? Hai anakku, maukah engkau? Selalu dimulai dengan itu. Kalau bapak ibu mampu dan mau terus PK, belajar PK tiap hari dia bertanya. Enggak nyuruh, enggak maksa, enggak merintah. Hai, kamu hari ini harus jadi berkat ya buat orang kantormu, untuk teman-teman di sekolahmu, untuk gurumu, untuk suamimu, untuk istrimu, haruslah. Kalau enggak, rumah bapak di sana saya ambil kontraknya. Nah, kalau begitu gimana bapak ibu? Saya takut. Saya takut di dunia nggak punya rumah, nanti di sorga lebih nggak punya rumah. Tapi Dia tiap hari tanya dengan penuh kelembutan. Kalau hati kita peka terhadap suaranya, kita akan mendengar begitu banyak pertanyaan yang Dia ajukan dan tidak ada satupun kadang yang kita jawab. Kelembutan Allah membuat Allah memilih jalan yang lembut untuk menyapa manusia, untuk merangkul manusia. Kelembutan Allah membuat Allah mencari jalan terus-menerus untuk mengasihi manusia. Dia gak pernah menyerah untuk mengasihi kita. Nabi dikasih sudah, raja dikasih sudah, pemberita firman dikasih sudah. Akhirnya gak ada yang mental, kasih anak sendiri. Anak sendiri masih juga ditolak, kasih Roh Kudus. Dan sampai saat ini Roh Kudus terus bekerja dalam kehidupan kita. Itu tanda bahwa Allah belum menyerah sama kita. Kelembutan Allah membuat Allah memilih jalan lewat tindakan dan lewat karya nyata. Bukan hanya lewat ucapan dan lewat firman-Nya. Makanya Dia hidup di tengah manusia. Dia hidup seperti manusia. Bila Allah yang lembut itu ada di dalam diri kita. Nah ini Bapak Ibu sekalian harus digarisbawahi. Bila Allah yang lembut itu ada dalam diri kita, Dia jugalah yang akan mengubahkan kita. Kita perhatikan tadi dari Roma ayatnya yang ke-9. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Jika memang. Pertanyaannya memang apa enggak? Iya atau enggak? Roh Allah diam enggak di dalam kita? Oke, sampai situ dulu ya. Nanti Bapak Ibu sekalian menjawab dalam hati. Apakah roh Allah sekarang lagi ada diam dalam hati Bapak Ibu sekalian? Ada diam dalam pikiran Bapak Ibu sekalian? Nanti dijawabnya. Oke. Lalu bagian kedua dari ayat 9. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Apa maksudnya ayat ini? Tadi dibilang ada roh Allah diam di dalam kita. Tapi kalau kita gak punya roh Kristus, maka kita bukan milik Kristus. Apa bedanya roh Allah dengan roh Kristus? Roh Allah memang sudah dicurahkan kepada setiap kita Bapak Ibu sekalian. Buat kita yang sudah mengaku percaya, akan menerima baptisan, semua roh Allah sudah diberikan kepada kita.
Makanya kita bisa mengaku percaya. Tapi sejauh mana hidup diarahkan oleh Roh Allah, itu baru Roh Kristus. Jadi Roh Kristus adalah roh ketaatan, Bapak Ibu sekalian. Kita bisa membiarkan Roh Allah diam di dalam hati kita, diam di dalam benak kita, dan dia tetap diam, bungkam, dan gak bisa melakukan apa-apa. Tapi kita bisa membuat hidup kita diarahkan, disetirin sama Roh Allah. Itu baru Roh Kristus. Karena hanya Kristus yang membiarkan dirinya sepenuhnya dikuasai oleh Roh Allah. Itu yang membuat ia taat sampai mati. Dan di dalam hidupnya dia tidak memilih dosa. Karena dosa pilihan. Kembali saya ingatkan, dosa itu pilihan, bukan turunan. Dosa itu pilihan. Kita yang memilih untuk menjadi salah. Kita yang memilih untuk menjadi berdosa. Roh Kristus adalah roh ketaatan. Kalau tidak ada roh ketaatan dalam diri kita, kalau Roh Allah itu kita biarkan saja diam, membisu, dan akhirnya membeku, dan akhirnya dia bosan juga, akhirnya keluar. Bisa saja Roh Allah keluar dari dalam diri kita kan. Kalau kita terus memelihara yang gelap, kalau tadi dikatakan Roma, karena keinginan daging adalah maut, tapi keinginan roh adalah hidup, damai, sejahtera, tapi kita memelihara terus keinginan daging yang gelap itu, maka roh itu akan pergi. Gak betah dia. Kalau dia ada dalam kita dan dia mengarahkan hidup kita, kuasanya kita rasakan dari pagi sampai malam. Dan kita menggunakan kekuatannya untuk hidup dari pagi sampai malam. Kita menggunakan hikmatnya untuk hidup dari pagi sampai malam. Maka kuasa roh dan keinginan roh itu akan timbul dan hidup dalam diri kita. Karena dia yang akan mampu membuat kita mematikan kedagingan kita, sehingga hidup kita berkenan di hadapan Allah. Allah itu lembut Bapak Ibu. Dan dia tahu dalam kelembutan, dia memberi kita waktu. Waktu untuk belajar juga menjadi lembut. Waktu untuk belajar juga mengalami kelembutan Allah. Dan waktu untuk melembutkan hati. Masihkah kita menggunakan waktu yang Tuhan beri? Agar dalam waktu-waktu yang Tuhan beri itu, hati kita semakin lembut atau justru semakin keras. Pilihannya ada pada kita. Tapi bila ada roh Allah dalam diri kita, dia akan mampu menghidupkan tubuh kita yang fana. Dia akan mampu memberikan kepada kita hal-hal yang tidak pernah kita pikirkan. Dalam hidup yang fana, dalam tubuh yang fana ini. Selamat menjadi lembut dan selamat terus dilembutkan oleh Allah. Dalam Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saat teduh bagi kita semua. Bersama kita akan memasuki pelayanan baptis kudus dewasa, pengakuan percaya atau sidi, dan penerimaan anggota baru. Namun sebelumnya, kita akan kembali mendengar pujian dari Folk Gracia Choir.
Kini akan dilayankan baptis kudus bagi saudara yang telah menyatakan imannya untuk dibaptiskan, dan pengakuan percaya bagi saudara-saudara yang pada waktu masih kanak-kanak telah menerima sakramen baptisan kudus, yaitu tanda dan materai yang kelihatan atas perjanjian kekal yang diikat Allah dengan umatnya, dan yang menjadikan mereka anak-anak Allah untuk memberikan suatu kehidupan yang baru yang bersih dari dosa, dengan mempersatukan mereka dalam kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Saat ini setelah mereka dewasa, mereka sendiri dengan pertolongan Roh Kudus akan menyatakan pengakuan percaya mereka di hadapan Tuhan dan jemaat. Melalui pengakuan percaya mereka menjadi anggota dewasa dari tubuh Kristus untuk secara penuh berperan serta mengerjakan misi Allah. Dengan mewujudkan persekutuan serta melaksanakan kesaksian dan pelayanan, Roh Kudus akan memimpin, mengingatkan, dan mendorong kita untuk berperan serta dalam melaksanakan misi Allah itu di tengah dunia. Roh Kudus jugalah yang akan terus-menerus membarui kita hingga kelak dengan tidak bercacat celah kita menghadap Tuhan dan dipersatukan dengan jemaat Yesus Kristus dalam hidup kekal. Saat ini juga akan dilayankan penerimaan anggota bagi saudara-saudara kita yang berasal dari Gereja Bethel Indonesia dan Gereja Pentakosta Tabernakel. Mereka telah memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan oleh Tata Laksana Gereja Kristen Indonesia pasal 63,
Kita percaya bahwa dalam iman kepada Yesus Kristus, kepala gereja, mereka adalah bagian dari gereja yang adalah tubuh Kristus yang esa, kudus, dan am dan rasuli. Kita akan menerima saudara-saudara ini menjadi anggota GKI di jemaat ini, sehingga mereka akan mengambil bagian secara penuh dalam kehidupan dan pelayanan jemaat kita di sini sebagai anggota-anggota tubuh Kristus. Mari kita bersama berdoa. Kami bersyukur dan memuliakan nama-Mu ya Bapa yang Maha Pengasih. Kau telah menebus segala dosa kami melalui karya keselamatan-Mu di dalam Kristus dan memberikan kepada kami hidup yang baru. Kami bersyukur kepada-Mu karena Engkau telah memateraikan keselamatan anugerah-Mu itu kepada saudara-saudara kami melalui baptisan yang telah mereka terima ketika mereka masih kanak-kanak. Melalui baptisan itu Engkau juga telah mempersekutukan mereka menjadi bagian dari tubuh Kristus gereja-Mu dan mengutus mereka untuk menjadi pelayan-pelayan dan saksi-saksi-Mu di dunia ini. Kami juga bersyukur atas kuasa Roh Kudus yang menjadikan mereka anggota-anggota dewasa dari gereja-Mu melalui pengakuan percaya mereka dan memampukan mereka untuk makin mengasihi dan melayani Engkau, untuk memperjuangkan keadilan dan perdamaian di dunia. Kami bersyukur untuk setiap umat Tuhan yang bersedia memberi diri dan mau hidup dan melayani sebagai sebuah persekutuan di tengah jemaat kami. Kiranya tangan kasih Tuhanlah yang tetap menaungi kehidupan mereka sehingga mereka makin bertumbuh dan berbuah untuk kemuliaan Tuhan. Kami bersyukur dalam nama Kristus. Amin. Kita masuk dalam pernyataan iman. Untuk baptis kudus. Untuk baptis dan pengakuan percaya terlebih dahulu. Saudara-saudara, sekarang akan dilayankan baptis kudus dewasa dan pengakuan percaya atau CD bagi saudara-saudara. Supaya nyata di hadapan jemaat, saya mengundang saudara-saudara untuk menyatakan iman saudara-saudara dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Percayakah saudara kepada Allah Bapa, pencipta dan pemelihara kita, kepada Yesus Kristus anaknya Tuhan dan Juru Selamat kita, dan kepada Roh Kudus yang membarui hidup kita? Apakah saudara dengan tulus hati dan dengan segenap jiwa berjanji memegang pengakuan itu dengan meninggalkan hidup lama, hidup mengikut Yesus Kristus sebagai juru selamat dan menjadi saksinya? Apakah saudara percaya bahwa Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman Allah yang menunjukkan jalan keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus? Apakah saudara dengan sungguh-sungguh ingin menjadi anggota gereja Tuhan dan bersedia menerima tugas pengutusannya, yaitu dengan setia mengambil bagian dalam mewujudkan persekutuan serta melaksanakan pelayanan dan kesaksian? Apakah saudara berjanji untuk menerima dan menaati ajaran dan tata gereja-gereja Kristen Indonesia? Apakah jawab saudari Botan? Saya percaya dan berjanji. Apakah jawab saudari Cintani Pelita Kofli? Ya, saya percaya dan berjanji. Apakah jawab saudara Jaya Halim? Percaya dengan Apakah jawab saudari Lim Giok Hong? Ya, saya percaya dan berjanji. Apakah jawab saudara Brian Luther Cokronegoro? Ya, saya percaya dan berjanji. Apakah jawab saudari Yudia Suci Anggita? Ya, saya percaya dan berjanji. Apakah jawab saudari Flavia Feilieta Tombokan? Ya, saya percaya dan berjanji. Apakah jawab saudara Gary William? Ya, saya percaya dan berjanji. Apakah jawab saudara Nanda Humolong Marpaung? Ya, saya percaya dan berjanji. Apakah jawab saudari Shirley Tiur Adeline? Ya, saya percaya dan berjanji. Apakah jawab saudari Yudit Iren Iskandar?
Ya, saya percaya dan berjanji. Silakan duduk. Dan gini, kami juga bersuka cita karena saudara-saudara menyatakan keinginan saudara untuk menjadi anggota Gereja Kristen Indonesia, agar menjadi nyata bahwa saudara-saudara sungguh berketetapan untuk menjadi anggota GKI. Maka di hadapan Tuhan dan jemaatnya hendaklah saudara-saudara menjawab pertanyaan ini. Apakah saudara dengan sungguh-sungguh ingin menjadi anggota Gereja Kristen Indonesia? Apakah saudara berjanji untuk menerima dan menaati ajaran dan tata gereja Kristen Indonesia? Apakah saudara berjanji untuk dengan setia mengambil bagian dalam mewujudkan persekutuan serta melaksanakan pelayanan dan kesaksian selaku anggota Gereja Kristen Indonesia? Apakah jawab saudari Kezia Mawarsaron May? Ya, saya ingin dan berjanji. Apakah jawab saudari Liani? Ya, saya ingin dan berjanji. Apakah jawab saudari Linda Lidan? Ya, saya ingin dan berjanji. Mari kita berdiri semua. Bersama dengan jemaat Tuhan, umat Tuhan, marilah kita mengikrarkan iman kita bersama-sama dengan saudara-saudara kita yang akan menyatakan pengakuan percaya dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Saudari Wotan, aku membaptiskan engkau dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Saudari Cintani Pelita Kofeli. Cintani Pelita Kofli, aku membaptiskan engkau dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Saudara Jaya Halim. Jaya Halim, aku membaptiskan engkau dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Saudari Lim Giok Hong. Lim Giok Hong, aku membaptiskan engkau dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin.
Saudara Brian Luther Cokronegoro. Ya Allah, teguhkanlah hamba-Mu, Brian Luther Cokronegoro, dengan anugerah-Mu supaya ia bertambah setia melayani Engkau dan setiap hari bertumbuh dalam roh, hingga kelak menghadap Tuhan dengan tiada bercacat celah dan dipersatukan dengan jemaat Yesus Kristus dalam hidup kekal. Saudari Eudia Suci Anggita. Ya Allah, teguhkanlah hamba-Mu, Eudia Suci Anggita, dengan anugerah-Mu supaya ia bertambah setia melayani Engkau dan setiap hari bertumbuh dalam roh, hingga kelak menghadap Tuhan dengan tiada bercacat celah dan dipersatukan dengan jemaat Yesus Kristus dalam hidup kekal. Saudari Flavia Felita Tombokan. Ya Allah, teguhkanlah hamba-Mu, Flavia Feilieta Tombokan, supaya ia bertambah setia melayani Engkau dan setiap hari bertumbuh dalam roh, hingga kelak menghadap Tuhan dengan tiada bercacat celah dan dipersatukan dengan jemaat Yesus Kristus dalam hidup kekal. Saudara Gary William. Ya Allah, teguhkanlah hamba-Mu dengan Gary William dengan anugerah-Mu, supaya ia bertambah setia melayani Engkau dan setiap hari bertumbuh dalam roh, hingga kelak menghadap Tuhan dengan tiada bercacat celah dan dipersatukan dengan jemaat Yesus Kristus dalam hidup kekal. Saudara Nanda Humolang Marpau. Ya Allah, teguhkanlah hamba-Mu, Nanda Humolong Marpau, dengan anugerah-Mu, supaya ia bertambah setia melayani Engkau, setiap hari bertumbuh dalam roh, hingga kelak menghadap Tuhan dengan tiada bercacat celah dan dipersatukan dengan jemaat Yesus Kristus dalam hidup kekal. Saudari Shirley Tiur Adeline. Ya Allah, teguhkanlah hamba-Mu, Shirley Tiur Adeline, dengan anugerah-Mu supaya ia bertambah setia melayani Engkau, setiap hari bertumbuh dalam roh hingga kelak menghadap Tuhan dengan tiada bercacat celah dan dipersatukan dengan jemaat Yesus Kristus dalam hidup kekal. Saudari Yudit Irin Iskandar. Ya Allah, teguhkanlah hamba-Mu, Yudit Iren Iskandar, dengan anugerah-Mu supaya ia bertambah setia melayani Engkau, setiap hari bertumbuh dalam roh, hingga kelak menghadap Tuhan dengan tiada bercacat celah dan dipersatukan dengan jemaat Yesus Kristus dalam hidup kekal. Saudari Kesia Mawarsaron Mei. Saudari Li Liani dan Saudari Linda Lidan. Berdasarkan pengakuan dan penerimaan GKI atas baptisan dan pengakuan percaya saudara di gereja asal saudara sebagai hamba Tuhan Yesus Kristus, saya menyatakan saudara menjadi anggota Gereja Kristen Indonesia dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Setelah berkat diucapkan, saya undang jemaat sekalian untuk bangkit berdiri menyanyikan doksologi. Allah
sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil saudara-saudara dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, yang akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan saudara-saudara. Dialah yang punya kuasa dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Dipersilahkan duduk, anggota SIDI tetap berdiri. Saudara-saudara, kami bersuka cita karena saudara-saudara telah berketetapan untuk mengakui iman saudara di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Dalam baptisan saudara-saudara telah dipersatukan dengan Kristus, dan kini melalui pengakuan percaya secara penuh, saudara-saudara telah menjadi anggota-anggota gerejanya yang diutus untuk menjadi saksi-saksi Injil. Kami juga bersuka cita karena saudara-saudara telah menjadi anggota GKI. Sebagai anggota GKI dalam jemaat ini, saudara-saudara dipanggil untuk berperan serta dalam mewujudkan persekutuan serta melaksanakan pelayanan dan kesaksian. Umat Tuhan yang berbahagia, terimalah saudara-saudara ini sebagai sesama anggota tubuh Kristus dan pewaris kerajaan Allah. Dengan penuh kasih sayang, saling merawatlah, saling memeliharalah, dan saling menegurlah, supaya dalam kesatuan jemaat karya Allah nampak nyata. Silahkan duduk, kita akan bersama-sama mengangkat doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur kalau di pagi hari ini Tuhan menolong kami. Bukan hanya saudara-saudara kami yang mengakui iman percaya dan menerima baptisan, serta memutuskan untuk menjadi anggota gereja Tuhan melalui Gereja Kristen Indonesia. Tapi kami semua, Tuhan menolong kami semua untuk menyatakan iman percaya kami. Dan biarlah iman percaya yang telah kami ucapkan, bahkan yang setiap minggu kami ucapkan lewat pengakuan iman rasuli, tidak hanya menjadi sebuah hafalan, rutinitas yang kami lakukan setiap minggu, tapi sungguh dalam setiap hari kehidupan kami membuktikan iman kami kepada Allah pencipta kami, kepada Yesus Kristus anakmu yang tunggal penyelamat kami, dan kepada Roh Kudus, Roh yang terus memelihara gereja Tuhan dan mengikatkan kami di antara satu dengan yang lain dengan cinta kasih. Kami mengucap syukur. Masih ada bagi kami waktu menyatakan iman percaya kami. Dan biarlah kami terus setiap hari semakin mampu membuktikan iman. Tidak hanya lewat kata, tapi lewat perbuatan. Lewat hidup. Lewat setiap tarikan nafas kami. Tuhan, hari ini kami juga berdoa Tuhan untuk gereja Tuhan. Kami berdoa untuk program-program yang telah kami susun bersama, yang sudah mulai akan kami laksanakan dalam periode yang baru ini. Kiranya Tuhan yang terus menolong kami, baik kami sebagai jemaat maupun kami sebagai pengurus-pengurus komisi. Tuhan, kiranya Engkau juga yang menolong agar setiap program itu sungguh berguna bagi kami. Karena ada Roh Allah yang mau dan mampu
kami gerakkan dalam kehidupan kami. Sehingga Roh Allah tidak diam saja dalam hati dan pikiran kami, tapi Roh Allah sungguh dapat membuat hidup kami menjadi hidup yang baru, mengalami kebangkitan Kristus, bukan di sorga nanti, tapi sejak kami ada di bumi dan masih berkarya di tengah-tengah dunia bagi Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang berada di dalam keadaan duka. Kami berdoa untuk seluruh keluarga besar Ibu Utari yang baru saja ditinggal adik terkasih Bapak Gesang. Tuhan, Kau telah memanggil Pak Gesang kembali ke pangkuanmu. Dia sudah bebas dari rasa sakitnya, dia sudah bebas dari kelemahannya. Kuatkanlah seluruh anggota keluarga dan hiburkanlah. Kami juga berdoa Tuhan untuk keluarga besar Bapak Amir Yudin Gultom yang baru ditinggal ibu terkasih. Dan saat ini berada di Medan bersama anak terkasih juga Lomenta Gultom. Biarlah Engkau yang menolong semua acara, baik itu yang akan diselenggarakan oleh gereja maupun acara adat. Tuhan, kiranya Engkau yang menuntun semuanya sehingga semuanya dapat menjadi berkat bagi seluruh keluarga. Menguatkan keluarga, menopang keluarga. Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang berada dalam keadaan sakit, dalam kelemahan tubuh. Setiap kami yang pada saat ini hadir mungkin tidak dalam keadaan yang betul-betul sehat. Tuhan, kiranya Engkau yang terus menguatkan kami, sehingga dalam sakit penyakit pun dan kelemahan tubuh sekalipun, kami tetap mampu membuktikan iman percaya kami. Dan kami tidak larut dalam kesedihan, kami tidak larut dalam kelemahan, dalam keterpurukan, dalam kekurangan tubuh ini. Tapi kami sungguh mampu tetap melihat terang Tuhan bercahaya, menyinari hati dan pikiran kami, sehingga membuat kami tetap mampu mengucap syukur. Kami juga berdoa Tuhan untuk pemerintah kami, bangsa dan negara kami secara khusus untuk presiden, seluruh jajaran menteri. Biarlah mereka juga semakin hari semakin takut akan Tuhan. Mereka semakin hari semakin mampu mengasihi Tuhan, mewujud nyatakan kehendak Tuhan lewat panggilan mereka sebagai pemerintah, sebagai pemimpin di tengah bangsa ini. Kami percaya Tuhan, kami ada juga di sini, bukan sebuah kebetulan. Karena setiap kami lahir sebagai bagian dari bangsa Indonesia adalah karena Tuhan mau memakai setiap kami memberkati bangsa ini. Lewat doa kami, lewat kerinduan kami terus memberikan yang terbaik, lewat pekerjaan kami, lewat apapun yang bisa kami lakukan, dan terutama lewat tindakan kami sebagai gereja Tuhan. Kami berdoa untuk pilkada putaran kedua yang akan diselenggarakan 19 April nanti. Tuhan, kiranya Engkau yang juga memimpin setiap proses yang harus dijalani. Biarlah pilkada ini juga dapat berjalan dengan jujur, dengan terbuka, dengan adil, sehingga pemimpin yang terbaiklah menurut Tuhan yang jadi pemimpin kami. Dan biarlah Tuhan, jadilah kehendak-Mu, bukan kehendak kami. Inilah doa, harapan, ucapan syukur kami yang kami naikkan hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, yang telah mengajar kami berdoa bersama. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti
Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita memberikan persembahan syukur kita, dan kita akan mendasari persembahan kita kepada Tuhan dengan mengingat firman Tuhan dalam 2 Korintus 8 ayat 14-15. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan.
jemaat diundang berdiri. Tuhan Yesus tolonglah, sempurnakan syukurku. Roh Kudus berkuasalah di dalam hidupku. Dalam susah pun senang, dalam segala kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami sungguh mengucap syukur kepadamu ya Bapa, karena berkat-berkat anugerah Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur kami boleh melewati hari-hari kami bersama dengan Tuhan. Kami bersyukur kami juga boleh melewati segala pergumulan hidup kami bersama dengan Tuhan. Tuhan, Engkau sungguh baik, Engkau sungguh menolong kami di dalam setiap persoalan kehidupan kami. Kami juga bersyukur kalau pada pagi hari ini kami boleh membawa persembahan kami sebagai ungkapan syukur kami. Kiranya Tuhan, Engkau boleh berkati persembahan kami. Kiranya persembahan kami ini bukan hanya berupa angka atau jumlah, tetapi mempunyai nilai, mempunyai value, agar kiranya Tuhan Engkau boleh berkati, Engkau boleh pakai, sehingga persembahan ini boleh menunjang segala kegiatan kehidupan jemaat di tempat ini dan juga di tempat lain, sehingga melalui segala kegiatan kami, kasih Tuhan boleh nyata di dalam kegiatan-kegiatan tersebut. Kiranya Tuhan kuasai hati kami, kiranya Roh Kudus-Mu boleh selalu tinggal di dalam hati kami, sehingga kami boleh selalu merasa kasih Tuhan, boleh selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Inilah doa kami ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa ini dan mengucap syukur. Amin. Mari kita menaikkan persembahan pengutusan kita dengan menaikkan pujian, kita harus membawa berita. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap.
kalau Tuhan masih lembut? Karena ada kalanya nanti dia akan menunjukkan betapa berkuasanya dia. Pergunakanlah waktu selama masih ada. Pergunakanlah kelembutan Tuhan selama masih ada untuk mengubah hidup kita, mengubah diri kita menjadi pribadi-pribadi yang semakin hidup dalam jalan Tuhan. Dan itu semua hanya bisa dilakukan bila kita mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadi arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus yang mampu melembutkan hati sesama dan membawa damai dalam perseteruan. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Marilah kita pergi dengan membawa berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.